Shalom Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang terkasih. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya selama pelaksanaan PTS. Walaupun terkadang kita dihampiri oleh rasa jenuh dan lelah. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melanjutkan aktivitas kita selanjutnya setelah PTS. Marilah kita menyemangati diri kita dengan memuji Tuhan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Tuhan Yesus telah membangunkan kami dengan tubuh jiwa raga yang sehat. Kiranya Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa kami yang kami telah lakukan selama ini, agar kami dapat tumbuh dalam kepercayaan akan firman Tuhan. Sekarang kami ingin mengikuti ibadah, kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkati juga kegiatan belajar mengajar online, agar tidak terdapat kendala apapun, sehingga siswa-siswa serta guru yang mengajar dapat mengikuti KBN ini dengan lancar. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa adalah napas hidup orang percaya. Ketika kita tekun berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan, maka kita pun akan hidup di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa mendengar seruan dan doa anak-anaknya yang berserah kepadanya. Mari kita memuji Tuhan, mampirlah dengar doaku. Orang lain tak hampir
Mari adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Jikalau pada saat ini kami boleh sejenak merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus itulah yang boleh menuntun kami. Berikan kami hati dan pikiran yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Agar ketika kami boleh beribadah secara online, kami boleh tetap senantiasa memandang kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Injil menurut Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 hingga yang ke-15. Firman Tuhan tertulis demikian. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Adik-adik yang terkasih, adik-adik yang ada di SMPK Penabur Harapan Indah, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, The Power of the Right Prayer, kekuatan doa yang benar. Kalau ditanya, pernahkah kita berdoa? Pasti semua akan menjawab, pernah. Kita pernah berdoa. Sejak kecil mama papa sudah ngajarin kita untuk berdoa. Tapi pertanyaannya, apakah selama ini kita berdoa dengan cara yang benar? Apakah cara yang benar berdoa ditentukan apa karena sikapnya atau dari kata-katanya? Ada orang yang berdoa dengan tutup mata, ada juga orang yang membuka mata, ada orang yang berdoa dengan melipat tangan, ada juga orang berdoa yang menengadah ke langit. Bahkan rekan-rekan kita ada yang berdoa bahkan menghadap tembok. Apakah karena kata-kata indah yang panjang yang kita bisa lakukan, maka itulah doa yang benar? Kalau ukurannya itu berarti kita mungkin saja jadinya malu untuk berdoa. Nanti, kamu sajalah berdoa, kamu pinter, kata-katanya bagus. Pasti kita sering mendengar kata-kata itu. Mari kita akan melihat sebuah video. Father God, Father God, we thank you we thank you for this food. for this food. We ask you to bless it, make it nourishment to our body. Bless all the boys and girls. All the
Bagaimana adik-adik yang terkasih? Kita lihat tadi ya, videonya seorang anak kecil berdoa untuk makan. Itu adalah sebuah contoh doa. Tapi apakah kita bisa melakukan seperti anak itu? Pasti berbeda ya. Lalu pertanyaannya adalah, terus doa kita benar atau enggak? Kalau beda dengan yang lain. Nah, firman Tuhan hari ini, Injil menurut Matius memperlihatkan, Yesus mengatakan bahwa ada model doa yang keliru dan ada model doa yang benar yang Tuhan ajarkan. Kata Yesus di sana, doa yang keliru adalah doa seperti orang munafik. Dia berdoa di depan orang supaya dilihat orang. Ada juga orang yang dikatakan tidak mengenal Allah. Mereka berdoa dengan kalimat atau susunan kata yang bertele-tele, yang panjang luar biasa. Mereka berpikir dengan panjangnya kata-kata doa, maka Tuhan akan mengabulkan doa. Nah, firman Tuhan memperlihatkan bahwa doa yang benar bukan soal supaya dilihat orang. Doa yang benar bukan soal indahnya kata-kata. Tetapi doa yang benar adalah bicara soal motivasi. Yaitu apa yang di dalam hati kita. Motivasinya baik, motivasinya benar, maka itulah yang akan keluar sebagai ekspresi doa kita. Teman-teman, saya ingin mengutip sebuah pernyataan seorang pastor yang bernama Adolf Heuken. Ia mengatakan begini, berdoa merupakan kegiatan manusia yang paling mulia. Panggilan pribadi didengar dan dipertajam dalam doa. Karena Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya yang disayangi. Kita menyapa Tuhan dengan terima kasih, mengeluh, memuji, atau meminta. Namun, terutama dengan mendengarkannya dalam hati. Nah, pastor ini mau mengingatkan kita, berdoa juga nggak melulu soal kamu minta, kamu curhat sama Tuhan. Saya lagi begini nih Tuhan, saya sebel sama dia, papa mama saya kok begini, begitu, begini dan begitu. Tetapi doa juga berbicara soal bagaimana Tuhan berbicara kepada kita dan kita mendengar maksud Tuhan di dalam doa kita. Nah, teman-teman yang terkasih, setidaknya kita akan belajar 3 ciri bagaimana doa yang benar itu. Doa yang benar yang akhirnya punya kuasa. Doa yang benarlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya singkat dengan 3 huruf TTM. T yang pertama adalah tertuju pada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang tadi kita baca. Dikatakan di sana, Bapa kami yang di surga. Di surga adalah tempat. Biasanya nama dan tempat itu menjadi sebuah identitas. Kita saja gitu ya. Misalnya contoh kakak. Saya punya nama Christian. Christian itu sangat terkenal namanya. Ya, tapi kata orang pasaran gitu ya. Jadi kalau mesti telepon orang yang sudah lama tidak pernah telepon, maka mereka akan tanya, Christian yang mana ya? Saya akan jawab, saya Christian dari GKI Jatimurni Bekasi. Baru mereka akan bilang, oh oke. Mereka tahu. Atau contohnya lagi, kalau kita berdoa, biasanya kita akhiri dengan kata apa? Dalam nama Yesus, kami berdoa. Nah, melalui doa itu sebenarnya kita mau mengatakan
doa yang kita naikkan itu kita tujukan kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, bukan Allah yang lain. Rekan-rekan yang terkasih, dari dulu ribuan tahun Allah itu dikenal banyak sekali. Bahkan di Indonesia sebelum masuk agama-agama yang sekarang ini, dulu agama-agama suku bisa menyembah Tuhan dengan media apa saja. Ketemu pohon disembah sebagai Tuhan. Mungkin kalau kaleng kerupuk, ya Tuhan, kaleng kerupuk kami, berikan kami kerupuk hari ini. Mungkin seperti itu. Tetapi dengan kita berdoa mengatakan Bapa kami yang di surga, atau dengan ungkapan dalam nama Yesus kami berdoa, kita sedang menunjukkan doa itu kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan yang lain. Yang kedua, M, mengakui kekuasaan Allah. Seperti yang kita baca tadi, yang kita renungkan, dikatakan di sanalah, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Oh, jangan bayangkan kerajaan itu seperti yang kita nonton film-film kerajaan, yang ada istananya lalu ada prajuritnya. Tetapi bisa bicara soal kerajaan Allah adalah bagaimana Allah yang memimpin pemerintahan itu di surga, dia juga memimpin kehidupan manusia di bumi. Artinya adalah kita mengakui kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita semasa kita hidup di bumi. Lalu ada yang tadi kita baca juga di sana, berikanlah kami pada hari ini. Injil menurut Matius mau menunjukkan bahwa ia yakin Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan umatnya. Gak usah khawatir akan hari esok, cukup hari ini. Tuhan, kalau Tuhan sertai hari ini, maka Tuhan juga yang akan sertai hari-hari demikian, hari-hari berikutnya. Maka mengakui kekuasaan Allah di dalam doa akan menjauhkan kita dari kekhawatiran. Kata yang ketiga, huruf yang ketiga adalah M, mengingat orang lain. Mengingat orang lain yang ditunjukkan di dalam Alkitab adalah kita lihat bagaimana sebutan kata kami sering kali diucapkan. Makanya disebut pun doa Bapa kami. Kami artinya lebih dari satu, tidak tunggal. Artinya apa? Di dalam doa kita juga mengingat orang lain. Kita meminta kecukupan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita meminta supaya orang lain juga dicukupkan. Bahkan di dalam doa Bapa kami di sana dikatakan juga bagaimana soal relasi pengampunan. Kalau hidup kita sedang bertengkar dengan sesama, maka melalui doa itu diingatkan kita perlu untuk berdamai. Kalau kita masih marah-marah, kita mau mengampuni satu sama lain. Ada orang lain di dalam doa yang kita ungkapkan. Jadi teman-teman yang terkasih, T yang pertama tadi ingat, tertuju pada Tuhan, itulah yang membuat kita bisa fokus terus kepada Tuhan. Sedangkan yang kedua, M, mengakui kekuasaan Allah, menjauhkan kita dari kekhawatiran. Yang ketiga adalah mengingat orang lain, menjauhkan kita dari egois, mementingkan diri kita sendiri. Saya akan menutup renungan kita dengan sebuah pepatah kuno yang mengatakan demikian. Bernafas adalah berdoa. Melalui pepatah ini artinya, kalau bernafas artinya kan terkait dengan hidup ya. Selama kita bernafas itulah kita hidup. Artinya apa?
Berdoa adalah kegiatan yang kita akan terus lakukan sepanjang hidup kita. Maka saya ingin mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua, berdoalah selama hidupmu dan hidupilah apa yang kamu doakan. Apa artinya? Kalau kita berdoa menjadi anak yang baik, maka kita juga menghidupi itu ketika kita mau dengerin apa kata orang tua. Kalau kita berdoa, kita perlu sehat di dalam masa pandemi COVID-19, maka kita juga dalam keseharian mau pakai masker, jaga kesehatan. Kalau kita berdoa, semoga nilai kami baik, maka yang kita lakukan adalah belajar dengan baik. Itulah artinya bagaimana doa yang kita ungkapkan, kita hidupi juga di dalam keseharian kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang maha baik, Bapa yang begitu mengasihi kami menghampiri Engkau ya Tuhan di dalam kerendahan hati kami. Kami memohon kasih-Mu ya Tuhan atas negeri kami, atas dunia ini. Ketika kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh berlalu, segala sesuatunya menjadi lebih baik. Tuhan yang boleh sudah memimpin kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Maka biarlah setiap usaha yang boleh dilakukan, itu boleh mendatangkan hasil yang baik, dan kami boleh melakukan keseharian kami tanpa rasa takut lagi, tanpa lagi berpikir bahwa COVID ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kalau pada saat ini kami berdoa untuk kesehatan keluarga kami, orang tua kami, guru kami, para siswa kami, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh membimbing mereka, dan biarlah apa yang boleh mereka lakukan di dalam keseharian mereka, itu boleh senantiasa mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah mereka hidup di dalam sehat jasmani maupun rohani. Tuhan, kami berdoa untuk proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkati guru-guru yang mempersiapkan materi, dan biarlah berikan mereka hikmat dan kreativitas itu boleh ada di tengah-tengah pengajaran. Dan biarlah setiap perangkat yang boleh digunakan, baik juga jaringan yang boleh digunakan, itu semua boleh baik-baik saja. Sehingga proses belajar mengajar ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk penilaian tengah semester yang sudah boleh dilakukan. Biarlah setiap apa yang boleh sudah dihasilkan, itu boleh menjadi bahan evaluasi setiap kami. Dan biarlah ketika kami menemukan dan menerima hasil yang baik, kami tetap bersyukur dan rendah hati dan mau terus belajar. Dan ketika juga kalau nilai itu masih kurang memuaskan, ajar kami tetap untuk bersyukur dan boleh mengoreksi proses belajar kami, sehingga kami boleh belajar dengan lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk penerimaan siswa baru di SMPK Penabur Harapan Indah. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan Tuhan yang boleh menggerakkan siswa-siswa baru untuk boleh bergabung di sekolah kami, dan setiap apa yang boleh guru-guru boleh lakukan itu juga boleh menjadi bagian daripada mempersiapkan generasi-generasi yang baik bagi negeri ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam cinta Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita mengetahui bahwa bumi kita saat ini sedang berjuang memulihkan diri dari pandemi COVID-19, khususnya juga untuk bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengikuti setiap peraturan dari pemerintah yang pastinya untuk kebaikan kita bersama.
Dan yang harus selalu kita lakukan juga adalah berdoa untuk bangsa kita tercinta. Mari kita bersama-sama membawa doa kita untuk Indonesia melalui pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan, inilah kami untuk ibadah yang boleh kami lakukan, untuk setiap pujian dan perenungan firman Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah ini menjadi sebuah sarana
untuk boleh menyegarkan hati dan pikiran kami. Dan ketika kami boleh menjalani kehidupan kami percaya kami boleh disertai oleh Tuhan. Tuhan yang maha murah, yang maha kuasa itu, yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, yang melindungi kami dan merahmati kami melalui Roh Kudus, akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.